Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, selamat pagi. Hari ini kita akan meneruskan materi bahasa Indonesia teks anekdot yang ketiga ya. Nah, materi kita yaitu tentang kaidah teks anekdot. Di sini yang kita pelajari yaitu kaidah kebahasaannya ya. Nah, ada beberapa konten yang akan kita pelajari dalam kaidah kebahasaan ini. Yang pertama yaitu kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Yang kedua yaitu sudut pandang orang ketiga. Kemudian ketiga yaitu penggunaan konjungsi keterangan waktu. Yang keempat yaitu penggunaan verba tindakan. Selanjutnya, yang kelima yaitu penggunaan konjungsi kronologis dan yang terakhir yaitu penggunaan konjungsi penjelas. Nah, itulah beberapa konten yang akan kita pelajari pada kaidah teks anekdot yang ketiga. Selanjutnya kita akan memulai yang pertama tentang kalimat langsung dan kalimat tidak langsung ya. Nah, kalimat langsung merupakan kalimat yang langsung diucapkan oleh si pembicara. Contohnya, ibu mengatakan, "Kamu harus datang hari ini." Ketua memerintahkan, "Pergilah kamu dari sini." Kalian menanyakan, "Apa yang harus kami bawa?" Di dalam kalimat langsung memuat beberapa jenis kalimat ya. Jadi kalimat berita yang pertama, kalimat perintah yang kedua, dan kalimat tanya. Jadi dalam kalimat langsung ada kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Jadi ketiga kalimat ini bisa digunakan dalam kalimat langsung. Yang kedua yaitu kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung merupakan kalimat yang sudah mengalami perubahan pengucapan dari pembicara aslinya. Contohnya kita lihat, ibu mengatakan bahwa saya harus datang. Ini adalah ubahan kalimat dari kalimat langsung yang tadi ya. Yang kedua, ketua memerintahkan saya pergi dari sini. Ini juga ubahan dari kalimat yang sebelumnya. Mereka menanyakan barang bawaan kami. Ya, ini adalah bentuk kalimat tidak langsung dari kalimat langsung yang pada slide sebelumnya. Kemudian di dalam kaidah kebahasaannya ada bagian sudut pandang orang ketiga. Karena teks ini adalah teks narasi, ya jenis teks narasi atau teks non faktual, maka di dalam teks anekdot harus ada sudut pandang orang ketiga. Nah, teks anekdot banyak menggunakan nama tokoh ketiga tunggal, baik dengan menyebutkan langsung nama tokoh faktual atau tokoh yang disamarkan. Contohnya pada kalimat berikut ini. Nasruddin menerima syarat itu dan berlalu. Sambil menuntun keledai itu, ia memikirkan apa yang akan diperbuat. Jika ia dapat mengajari keledai itu untuk membaca, tentu ia akan menerima hadiah. Namun jika tidak, maka hukuman pasti akan ditimpakan kepadanya. Nah, dari kalimat Nasruddin ini, ya, kita lihat kata-kata yang digarisbawahi itu merupakan bentuk sudut pandang orang ketiga. Ya. Nah, kan ada orang pertama dan orang ketiga. Orang pertama itu saya atau akuan. Orang ketiga adalah diaan atau nama tokoh. Jadi dalam teks anekdot terdapat penggunaan sudut pandang orang ketiga, ya. Kemudian yang selanjutnya, di dalam teks anekdot digunakan juga penggunaan keterangan waktu. Di sini saya bagi menjadi 4. Yang pertama adalah waktu permulaan. Contoh konjungsinya adalah sejak dan sedari. Yang kedua adalah waktu bersamaan. Konjungsinya sementara, seraya, sewaktu, sambil, tatkala, serta, selagi, ketika, dan selamanya. Yang ketiga, waktu berurutan. Sesudah, selesai, seusai, sehabis, sebelum, begitu, dan juga setelah. Dan yang keempat adalah waktu batas akhir, sampai, dan hingga. Ini adalah konjungsi-konjungsi keterangan waktu. Apabila konjungsi ini ada dalam teks tersebut, maka
teks tersebut. Berarti kalimat-kalimatnya adalah kalimat yang menunjukkan keterangan waktu. Biasanya konjungsi-konjungsi ini ada dalam teks anekdot. Kemudian adalah penggunaan keterangan waktu, ya. Teks anekdot banyak menggunakan keterangan waktu. Hal ini terkait dengan bentuk anekdot yang berupa cerita. Sebagai contoh, Timur Leng memberi waktu 2 minggu sejak sekarang kepada Nasruddin, ya. Nah, kata sekarang merupakan bentuk konjungsi keterangan waktu. Begitu juga 2 minggu kemudian ia kembali di istana, ya. Kata kemudian pada kalimat yang kedua juga menunjukkan keterangan waktu dan seterusnya. Kemudian dalam teks anekdot ada penggunaan kata kerja material. Apa itu kata kerja material? Kata kerja material adalah kata kerja berimbuhan yang menunjukkan aktivitas fisik yang dilakukan oleh partisipan. Ya. Di dalam beberapa teks sebelumnya juga kita sudah mempelajari tentang verba material. Verba material dalam struktur kalimat bisa dirumuskan sebagai berikut. Subjek plus verba material ditambah objek ditambah keterangan. Contohnya pada Anton memeras santan dengan sekuat tenaga. Verba material yaitu pada kata memeras, yaitu tindakan gerakan, ya, yang menunjukkan suatu, ya, tindakan yang nyata. Itulah dia verba material, bukan tindakan yang dipikirkan. Kemudian di dalam teks anekdot ada juga penggunaan konjungsi temporal dan konjungsi penjelas. Konjungsi temporal merupakan kata tugas yang menghubungkan dua klausa atau lebih, atau konjungsi yang mengacu pada waktu. Sebenarnya konjungsi temporal ini masih berkaitan dengan konjungsi keterangan waktu, ya. Kemudian konjungsi penjelas, ya, yaitu konjungsi penjelas adalah konjungsi sebagai kata penghubung yang bisa kita jumpai pada setiap kalimat. Dalam bahasa Indonesia, kata konjungsi sangat berguna untuk menunjukkan mana induk kalimat dan mana anak kalimat. Contoh konjungsi temporal. Nah, berikut ini adalah konjungsi temporal. Ada lalu, sesudahnya, selanjutnya, sebelumnya, kemudian, setelahnya, bila, apabila, dan seterusnya. Ya. Oke. Contoh konjungsi penerang. Di sini ada tetapi, namun, sedangkan, padahal, serta, sehingga, bahwa, jika, biarpun, dan seterusnya. Nah, konjungsi penerang ini sering digunakan pada kalimat majmuk yang bertingkat. Dan konjungsi yang sering digunakan adalah konjungsi bahwa, ya. Oke. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan, walaupun sedikit tapi bermanfaat. Nah, setelah ini kalian kerjakan kuisnya. Bila ada yang tidak ketahui, maka silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.